Ini saya ada sisa black sand ya. Ini udah lama saya simpen, belum sempat saya kerjain, sehingga membongkar-bongkar karena dulunya kan basah black sand ini, karena udah kering membongkar-bongkar ya. Nanti diperas saja, tadi ditumbuk sedikit halus. Ini black sand intinya pasir ya, pasir hitam atau ada yang menyebut kalau daerah saya itu sebagai kalam ya. Ini kita dapatkan dari mesin atau sisa-sisa dari sluice ya. Sluice begitu kita dulang atau painting. Nah, ini ada black sandnya ya. Ini beratnya kurang lebih 895. Jadi pembulatan nanti ya, kita anggap berat black sand kita ini 900 gram ya. 896 kita anggap 900 gram. Nanti kita mau olah secara kimia. Black sand yang sudah kita timbang yang tadi kurang lebih 900 gram tadi ya, itu mau kita masukkan ke ini ada sisa ini ya, sisa black sand juga. Ya udah langsung aja masuk. Ini air ya, airnya mungkin dibuang dulu sebagian. Ini sisa black sand ya, jadi sayang dibuang sisa-sisa kita painting dulang ya. Nah, ini black sandnya kita ambil untuk kita proses lagi emasnya. Jadi black sand ini kadang masih mengandung emas-emas halus yang itu didulang tidak tidak bisa terambil ya oleh pendulangan. Nah, kita nanti treatment kimia dulu ya. Pertama kita treatment kimia yang tujuannya adalah untuk menghilangkan logam dasar atau base metal ya, seperti aluminium mungkin, tembaga atau besi ya, itu akan dihancurkan nanti oleh pre-treatment ini. Nah, pre-treatment ini saya menggunakan nitrit ya, kebetulan HCl atau asam klorida saya sedang habis ya, jadi bagusnya pakai HCl aja, atau bisa menggunakan H2SO4 asam sulfat juga bisa untuk pre-treatment ya, atau pre-treatment ya. Pre-treatment ini gunanya sekali lagi tadi untuk melarutkan base metal ya, logam-logam dasar seperti besi dan sebagainya, yang itu nanti airnya kita buang, kita cuci bersih ya. Nanti di video ini kita tunjukkan. Setelah pre-treatment baru kita larutkan nanti logam mulia tertinggal dengan tincture iodine ya. Nah, ini karena banyak sekali permintaan orang mengolah batu, ini bagian dari batu ya, dari alam langsung maksudnya, menggunakan tincture iodine. Nah, nanti kita akan larutkan ini dengan tincture iodine yang sebelumnya kita treatment dulu. Memang kalau kita menggunakan HNO3 atau nitrit asid ini ya, asam nitrat ini, kelemahannya adalah perak juga terlarut ya. Begitu air nanti kita buang, perak terbuang. Tapi nggak apa-apa karena memang kita perak juga tidak begitu mahal harganya ya. Per gramnya hanya 9.000 10.000 ya. Maka karena ini juga dikit ya. Kebetulan HCl atau asam klorida saya habis, kemudian asam sulfat juga habis. Pretreatmentnya saya pakai aja asam nitrat ya. Untuk pretreatment ini ya, pertama kita siapkan air ya. Air ini kita basahkan dulu semua ya, semua material ini sehingga dia merata ya, kira-kira sedikit di atas tinggi material ya, air. Nah, baru nanti ini udah kita masukin semua. Nah, air ini skalanya, skala ukur ini 500 ya, 500 mililiter ya, setengah liter. Nah, saya akan gunakan nanti ini nitrit ini 1/4 dari air ya, berarti kita gunakan 125 ya, 125 miligram, sehingga komposisi air dengan ini, dengan larutan nanti menjadi kurang lebih persentasenya itu 67, karena ini di pasaran 67 ya, dibagi 4 berarti sekitar kisaran 16 sekian, atau kita bulatkan 17% larutan ini mengandung HCl ya. Kita siapkan dulu ini 125 ya, 125 ya, kurang lebih 125. Kemudian kita campurkan perlahan ya, hati-hati nanti terjadi reaksi ini apa namanya, epitermis ya, yang berbahaya bila kita buru-buru pencampurannya. Nah, ini kita aduk rata, habis itu kita tutup dan kita biarkan nanti semalaman ya untuk reaksi apa namanya,
pelarutan logam-logam dasar yang ada di sini. Nah, ini pencampuran dengan air perbandingan HCN NO3 1 dengan air 4 bagian, sehingga persentase asam nitrat dari 67 menjadi kisaran 17% ya, kurang lebih. Nah, ini tujuannya agar reaksinya tidak terlalu ekstrim ya. Jadi nitrat dioksida yang keluar, gas biasa yang warna coklat itu tidak begitu keras ya. Tidak begitu berbau, dan otomatis juga mengurangi risiko ya. Ini tinggal kita tutup ya. Dan kita biarkan kurang lebih 24 jam, baru nanti airnya kita buang ya. Untuk sebenarnya tadi sudah saya jelaskan kerugian apabila kita menggunakan asam nitrat ya sebagai pretreatment, dia juga akan melarutkan perak, dan perak juga akan ikut terbuang. Tapi karena HCl lagi nggak ada, asam sulfat juga lagi nggak ada, udah saya pakai aja ini dengan perbandingan 1 asam nitrat ditambahkan 4 bagian air. Ini kita tutup dan kita biarkan 24 jam ya, sehari semalam. Ini sudah kita aduk-aduk ya. Kemudian kita kasih ember lagi, ini apabila terjadi tumpahan ya, itu akan tertampung. Kemudian tadi saya gunakan asam nitrat perbandingan dengan air, 1 asam nitrat dicampur 4 air. Sebenarnya porsinya 5 juga, kalau melihat seperti ini masih nggak apa-apa ya, 1 dibanding 5. Jadi kalau dibanding 5 dia persentase kadar HNO3 yang terlarut untuk melarutkan black sand ini akan berkurang lagi itu ya. Ini walaupun sudah kita campur air 1:4 ya, sehingga persentase asam nitratnya itu menjadi 17%, itu masih relatif kuat ya. Ini kita biarkan, tadi sudah saya aduk-aduk ya. Ini 1:5 nggak apa-apa ya perbandingannya. Tapi sekali lagi nih, karena saya kebetulan lagi nggak ada HCl ya, bagusnya kita gunakan HCl atau asam sulfat ya, H2SO4. Kebetulan dua-duanya lagi nggak ada, ya udah saya pakaikan ini ya. Sekali lagi ini kerugiannya perak juga terlarut. Nanti begitu kita buang airnya, iris airnya untuk ambil residu ya. Nah itu perak terlarut di air juga akan terbuang. Dan ini kita biarkan dulu, kita tutup ya. Untuk keamanan kita biarkan 24 jam. Oke, kita lanjut ini ya, endapan yang tadinya rencana saya itu hanya kita mau pretreatment itu selama 24 jam. Namun karena kesibukan kemarin ya, ini mungkin yang pasti sudah lebih dari 1 minggu ya. Ini lebih dari 1 minggu ya, makin lama nggak apa-apa ya. Memastikan logam dasar yang ada di larutan yang kemarin kita pakai HNO3 itu melarut semua base metal ya, mulai dari tembaga ke bawah ya, ke kiri deret volta ya, sedangkan sisi kanan itu relatif aman. Jadi mulai dari perak, perak pun ikut terlarut kalau kita menggunakan HNO3 ya. Oke, sekarang kita buang ya. Ini kelihatan ya dari warnanya, ini cenderung bahwa kemarin black sand yang kita gunakan itu kebanyakan banyak unsur tembaga dan nikel ya. Ini dari warnanya kelihatan ya. Nah ini nanti kita akan kurangkan lagi lumpurnya, ini lumpur dari batuan atau dari black sand ini dengan cara kita dulang ya. Karena emas halus itu walaupun dia porsinya halus ya, ukurannya kecil, dia tetap akan lebih berat dari material pasir atau black sand itu sendiri ya. Maka bisa kita dulang dengan hati-hati. Sekarang saya akan buat persiapan untuk mendulang ini ya, lumpur ini. Lumpur dari black sand yang sudah kita pretreatment, rendam dengan HNO3 atau nitrit ya. Itu mau kita dulang, kita ambil nanti logam-logam berat. Dia walaupun ukurannya tadi sudah saya jelaskan lebih halus ya, ini halus, tetap emas itu akan berat 9 kali lebih berat dari pasir biasa ya. Atau dia kalau dibanding black sand dia 4 kali lebih berat dari black sand. Nanti kita dulang sampai kelihatan black sand, otomatis emas halus pun dia akan tetap terlindung di bawah black sand ya. Nah, tujuan pengurangan material lumpur ini untuk mengurangi penggunaan kimia nantinya.
Ya, kimia yang akan kita gunakan kali ini adalah tinja iodin ya. Nah, nanti dengan berkurangnya material yang mau kita rendam di tinja iodin, otomatis juga penggunaan tinja iodinnya akan berkurang, karena untuk membuat tinja iodin ya, kita menggunakan iodin kristalnya, kemudian kalium iodide, itu termasuk kimia yang relatif mahal ya. Untuk itu kita kurangi penggunaannya dengan cara mengurangi material pasir yang mungkin merupakan pengotor dari emas yang sudah terlarut dari pretreatment. Tadi material sudah kita pindahkan ke piring dulang ya. Nah, ini prinsipnya memang kita harus lebih hati-hati ya dalam mendulang dibanding kita mendulang black sand ya. Karena ini tadi asalnya dari black sand ya. Seperti biasa kita kasih sedikit sabun cair ya, gunanya untuk memecah water tension. Nah, kemudian ini sudah bisa kita mulai dulang ya. Nah, ini karena kebetulan saya satu tangan pegang handphone untuk merekam gambar ya, agak relatif sulit. Ini saya cut dulu karena proses pendulangan ini tidak ada yang aneh-aneh ya. Anda tinggal hati-hati saja dibanding pendulangan dengan pendulangan black sand, karena ini partikelnya lebih halus dia dari black sand, karena sebagian dari asam nitrat itu juga bisa menghancurkan logam mineral pengotornya, sehingga dia lebih halus ya, sehingga kita mendulangnya juga harus juga lebih hati-hati. Ini setelah didulang ya, sisanya tinggal sedikit residunya ya, sehingga otomatis dengan residu yang tinggal sedikit ini penggunaan kimianya juga akan sedikit. Nah, ini di atas itu quartz ya, atau pasir biasa putih, dan di bawahnya ini sudah black sand ya, dan otomatis emas-emas halus itu ada di bawahnya black sand. Nah, ini kita pindahkan nanti ke gelas kimia ya, kita masukkan ke Erlenmeyer, di beker aja ya, kita masukkan ke beker, kemudian nanti kita ukur berapa larutan tinja iodin yang kita butuhkan. Ini sudah saya pindahkan ke beker ya. Nah, dengan cara ini kita sudah bisa menentukan ya nanti berapa banyak kira-kira larutan tinja iodin yang kita butuhkan. Sebentar kita lihat skalanya. Ini kebetulan saya megang dari sisi yang nggak ada skalanya ya, saya putar dulu. Nah, kita bikin nanti di 100 mili cukup ya, karena ini materialnya sendiri kurang lebih 50 mili ya, kurang dari 50 mili ya, mungkin di 80 mili udah cukup kita bikin nanti tinja iodinnya. Namun kita akan buat nanti 100 mili ya. Buat tinja iodin ini sudah ada saya jelaskan di video sebelumnya ya, mengenai tinja iodin. Iodin yang kita gunakan itu 2% nanti ya, volume by weight ya, perbandingan antara volume larutan etanol dan air 2%-nya, kemudian kalium iodide-nya itu 2,5% volume by weight ya. Nah, ini karena sudah ada suara masjid, mungkin suara saya agak sedikit terganggu, nanti bisa dilihat di video saya yang lain masalah pelarutan emas dengan menggunakan iodin ini ya. Kemudian alkohol nanti kita gunakan etanol ya, etanol yang kandungan kadarnya itu 96% ya. Kemudian nanti etanol kita larutkan ya, untuk melarutkan ya, ini kristal iodin sedikit saja ya. Ini detailnya juga sudah saya jelaskan. Kalau kita mau buat tinja iodin untuk obat, maka etanolnya itu porsinya harus kira-kira lebihnya nanti kadarnya sekitar 70% ya, kurang lebih 70% etanol, 30% air ya, air suling. Namun untuk pembuatan pelarutan emas ya cukup ya sekedar untuk melarutkan nanti ya, apakah 10 cc 20 cc cukup untuk dilarutkan ya, ini kristal iodin. Setelah larut kita masukkan Ki, dan setelah diaduk rata baru kita tambahkan air untuk mencapai volume 2 by weight dan 2,5% by weight untuk Ki-nya. Iodin yang sudah saya buat ini sudah saya masukin, kemudian kita bilas ya. Nah, ini sisanya dengan alkohol boleh, dengan air suling boleh ya, kita masukkan tambah sedikit lagi nggak apa-apa ya. Nah, ini tinja iodin sudah kita masukkan. Nah, ini tinggal nanti kita aduk supaya endapan hasil dulangan kemarin ya tadi, nah, itu bisa tercampur dengan sempurna. Kita aduk nanti ya.
tinja iodin dan black sand halus yang sudah kita dulang tadi ya. Tinggal kita aduk-aduk ya. Nanti selang beberapa lama ya, apa 10 menit, 15 menit itu sudah bisa kita filter. Namun ini karena sudah mau maghrib ya dan sudah petang, jadi saya lanjut besok aja ya. Sekarang kita lanjut ya. Kemarin karena keburu mau maghrib, nah ini larutan ini sudah kita diamkan semalaman ya. Tadi sudah saya aduk dan saya biarkan biar dia sedikit bening. Kenapa? Supaya tidak gampang menyumpat nanti ya. Ini penyaring kapas ya. Kita saring, mau ambil larutan iodinnya ya, tinja iodinnya. Nah, untuk terakhirnya ya, untuk bersih nanti baru kita kasih tambahan air, kita aduk nggak apa-apa. Tapi kalau di awal-awal kita sudah aduk, nanti cepat menyumbat ya filter ini. Oke, nanti saya saring dulu. Di tinja iodinnya sudah kita filter semua ya. Ini sisanya kita filter semua. Kemudian sisa residu kita bilas dengan air biasa ya. Kita aduk dan kita biarkan nanti ngendap, kita saring lagi ya. Setelah kita filter ya, kemudian residu juga kita bilas ya. Ini dengan penambahan air sehingga volume tinja iodin sekarang menjadi 200 ml ya. Nah, ini mau kita pindahkan ke beaker supaya lebih gampang kita mengerjakan. Mengendapkan emas yang ada di iodin ya. Kita harapkan ada, semoga dari black sand ada ya. Nah, ini caranya pertama kita ukur pH ya. pH iodin numbernya itu, tinja iodinnya berada di posisi 1,8 ya. Nah, ini mau kita naikkan kisaran di bawah 7, di bawah pH netral ya, kisaran 6 atau 5, jadi di bawah pH netral 7 ya. Kita akan naikkan nanti menggunakan ini soda api cair ya. Ini sebenarnya soda api yang sudah saya cairkan, NaOH ya, yang sudah dicairkan. Kemudian nanti pengendapnya kita gunakan ini oksalit asid ya. Sekarang kita naikkan dulu pH-nya di kisaran 5 atau 6. Anda sebenarnya bisa menambahkan langsung pH NaOH ya, soda api atau soda kaustik langsung ya. Namun saya cairkan sehingga penggunaannya lebih terkontrol ya. Nah, ini kita teteskan beberapa tetes, nanti kita aduk ya untuk perataan dan pembacaan. Sudah di 2,7 ya, begitu terus kita kejar nanti di pH 5 atau 6 ya. Nah, ini sudah terlalu tinggi, sudah di atas 7 ya, 8,8. Nggak apa-apa, memang tujuannya untuk tidak terlalu asam ya, di pH netral itu tujuannya. Nah, apabila dia terlalu asam itu otomatis acidity-nya masih tinggi, ataupun kalau dia terlalu basah base-nya masih terlalu tinggi, sehingga untuk pengendapan memang bagusnya di kisaran pH netral itu. Kenapa kita berusaha untuk menetralkan pH-nya. Nah, ini sudah terlanjur naik dia sampai ke 9. Nanti kita bisa perbanyak aja penambahan asidnya ya. Asid ini asam ya, jadi oksalit asidnya nanti kita perbanyak aja sambil kita usaha drop dia di kisaran 5 sampai 6. Oksalit asid sudah saya siapkan ya. Ini kita masukkan nanti aduh kebanyakan. Nanti kita kontrol lagi ya pH-nya. Ini kebetulan saya lagi nggak pakai tripod ya, goyang-goyang sedikit mungkin nggak apa-apa ya. Kita lihat nanti pH-nya. Aduh, pH-nya sudah terlalu rendah akhirnya, kebanyakan tadi oksalit asidnya kita masukkan. Tapi nggak apa-apa, nanti kita sedikit tambahkan soda kaustik ya, untuk sedikit menaikkan, tetap dengan hati-hati. Jadi tujuan pengontrolan ini untuk menghindari terlalu banyak acidity atau terlalu banyak base di dalam larutan, sehingga dia lebih gampang mengendap. Nah, kenapa harus sedikit di bawah netral itu untuk melarutkan sedikit koloid yang ada di larutan, sehingga endapan-endapan yang tidak perlu itu bisa kita larutkan kembali. Ini kurang lebih sudah di pH 4,4 ya. Mungkin untuk mengejar 5 atau 6 kadang sering kelewatan tetesannya ya. Makanya ya udah kita anggap cukup ya, mungkin sedikit lagi larutan soda apinya ya, soda kaustiknya.
Nah, nanti kita lihat perubahan pH-nya, kalau sudah pas di kisaran 4, 5, 6 di bawah 7 ya, tapi jangan terlalu jauh ya, jangan terlalu tinggi tingkat acidity-nya. Ya udah kita tunggu untuk pengendapan. Ini di kisaran 4,6 sekarang. Pindahkan ke bawah ya tadi, ini hampir pecah ya karena panas. Tadinya saya pikir karena dia ada pad di sini ya, di pemanas ini ada pad jarak, sedangkan filamen pemanas di atas saya pikir masih aman, ternyata enggak ya. Dia hampir, kalau nyambar tadi waduh ambiar ya. Nah ini setelah kita bantu panaskan tadi ya, sekarang terjadi percepatan pengendapan ya. Nah ini kita lihat pengendapannya warna mana ya, silau ya, warna coklat-coklat ya, ada sedikit sekali, tapi nggak apa-apa. Ini untuk edukasi ya, cara pengolahan emas menggunakan tinja iodin ya, walaupun sedikit, tapi nilai edukasi atau tutorialnya yang lebih penting. Oke, serbuk emas halus yang ada di larutan iodin yang sudah kita panaskan ya. Saya tadi video untuk pemanasan ya. Jadi di sini tadi lupa saya videokan pada saat kita memanaskan dari warna iodin yang coklat gelap gitu ya, hitam, coklat hitam lah, dia berubah menjadi hijau dan mulai terjadi pengendapan. Nah ini pengendapannya sangat sedikit ya itu, namun nggak apa-apa, nanti kita saring itu di kapas ya. Kemudian nanti hasil saringannya kita tampung di kowi dan kita lebur. Kita lagi melakukan penyaringan ya, nanti begitu udah selesai semua saya perlihatkan. Endapan yang sangat sedikit tadi sudah kita saring ya, itu kelihatan nggak? Nah ini kita bersihkan ya supaya memastikan yang halus-halus di corong ini terkumpul di tengah ya. Nanti filter yang ada di tengah corong tinggal kita taruh di kowi untuk kita lebur. Sudah kita bilas beberapa kali ya. Nah, ini kapasnya sudah bisa kita taruh di kowi ya untuk kita lebur. Oke, kegedean ya. Oke, nah sekarang kapas jatuh di sudah bersih, jatuh di kapas filter, jatuh di kowi ya. Ini nanti tinggal kita lebur. Namun sebelum kita lebur, kita kasih sedikit borak, yang boraknya juga kita basahkan, gunanya untuk mengikat ya. Jadi jangan sampai emas-emas yang sangat halus dan sedikit ini berterbangan lagi ya. Pas sudah kita kasih borak ya, sudah kita basahkan dengan air ya. Nah, ini tinggal kita bakar. Pembakar atau pelebur yang saya gunakan biasa ini sudah saya jelaskan tutorialnya ya, menggunakan gas kaleng ya. Kemudian gas kaleng ini kita padukan nanti ya, keluaran dari, ada spuyernya di sini. Tekanan spuyer itu ditambah dengan blower, campuran oksigen atau udara terhembus ke sini dan dicampur lebih sempurna lagi karena adanya tekukan di sini ya, baru kemudian masuk ke chamber dan dibakar. Sedangkan untuk menghidupkan blower nih kita menggunakan controller ya, yang bisa kita setel speed dari motor ini, motor DC sebagai blower, dan baterai yang rechargeable ya. Ini baterai yang kita bikin sendiri dari baterai 18650 ya, yang kita seri, dan kita tambahkan manajemen baterai sistemnya, MBS-nya. Detail cara buat pelebur ini juga ada di video-video sebelumnya, nanti silakan dibuka dan disimak. Dan ini tinggal kita lebur, kita mulai lebur. Saya pasang tripod dulu. Untuk melebur ya, kita pertama dengan api kecil dulu ya, jangan kita langsung paksakan. Ini tujuannya karena tadi ya, ini karena kapas ini sendiri basah, kemudian kita tambahkan boraks yang juga kita basahkan ya, untuk mengikat borak ini supaya tidak emas-emas halus yang sangat sedikit tadi tidak berterbangan. Dan untuk itulah kita mengeringkan dulu dia. Tujuan pengeringan ini di samping untuk menguapkan sisa-sisa kimia dari tinja iodin yang walaupun tadi pas pengendapnya ya, oksalit asid, walaupun tadi sudah kita bilas di corong ya, tetap ini kita uapkan dulu sisa kimianya sehingga butir-butir halus tadi menjadi butir logamnya.
Nah, nanti setelah butir logamnya terbentuk dan sisa kimia menguap, baru kita kencangkan api untuk mengumpulkan butir-butir logam tadi, logam dari hasil pemanasan awal ini. Setelah kapas sudah mulai terikat ya di koi yang juga kita basahkan tadi dengan borak yang kita kasih air, nah ini sudah bisa perlahan ya kita kencangkan apinya untuk kita mulai lebur ya butiran-butiran logam halus hasil dari pemanasan awal tadi. Oke, sekarang kita kencangkan ya tekanannya. Kita lanjut ya, tadi baterai ini sudah lama nggak di tas ya, sehingga kurang kencang. Nah sekarang kita langsung menggunakan power supply ya, adaptor untuk melanjutkan peleburan ini ya. Kita akan berusaha untuk mengumpulkan butiran-butiran emas halus tadi. Sekali lagi kita usahakan untuk mengumpul ya. Atau untuk menghindari durasi yang terlalu panjang, nanti setelah proses peleburan ini akan saya perlihatkan ya hasil pengumpulan butir-butir halus. Semoga bisa digeser-geser ya sehingga dia terkumpul dan bisa diperlihatkan. Ternyata sulit untuk mengumpulkan ya, sangat-sangat halus dia, terpegang atau menempel di koi karena dipegang oleh borak tadi ya. Padahal boraknya juga sedikit, sehingga sulit kita untuk mengumpulkan. Ya kita sudahi nanti peleburan ini. Nanti akan kita perlihatkan butiran-butiran emas yang ada di koi, yang nempel di koi. Itu karena memang sangat-sangat sedikit sekali dari contoh emas yang kita larutkan dengan tinja iodin kemarin. Jadi kita tunggu dingin, nanti saya perlihatkan hasil peleburannya. Kalau dari penglihatan mata ini memang ada beberapa titik ya emas. Nanti begitu dingin, nanti dengan pembesaran saya perlihatkan. Sambil menunggu koi dingin ya, kita perlihatkan nih alat peleburan kita tadi ya. Dia bisa dilepas gitu, diurai ya. Sehingga ini gampang sekali waktu kita mau masukkan ke bag ya, ke backpacker kita untuk tujuan peleburan di lapangan ya. Ini gasnya, blowernya, burnernya ya. Kemudian ini untuk memasukkan gas dan udara dari blower. Sedangkan ini speed control untuk blowernya. Baterai di lapangan, kalau di rumah kita bisa pakai adaptor ya. Peleburan ini juga sudah saya jelaskan di video yang lain, nanti silakan aja disimak kalau mau mengcopy ya. Sangat sulit ya untuk menzoom ini ya. Itu di tengah ini ada butiran-butiran emas dan banyak sekali butiran-butiran emas itu. Jadi dia menempel, dipegang sama koi ya, boraks ya, sehingga sulit sekali untuk mengumpulkan itu. Butir-butir halusnya banyak sekali dan sangat halus sehingga tidak bisa dikumpulkan. Dan ini saya menggunakan zoom pembesaran 10 kali ya, baru banyak sekali butir-butiran halusnya namun tidak bisa terkumpul menjadi satu butiran yang besar. Video kali ini mengenai penggunaan tinja iodin untuk melarutkan sampel emas dari batuan. Dalam hal ini saya menggunakan black sand sebanyak 900 mg. Kemudian black sandnya kita treatment ya, kita dulang untuk mendapatkan porsi material yang lebih sedikit sehingga penggunaan kimia juga yang lebih sedikit.
namun ternyata hasilnya belum bisa dikatakan bagus ya. Namun penggunaan tinja iodin ini jauh lebih baik daripada penggunaan aqua regia dalam kita menentukan sampel suatu batuan mineral untuk mengecek kandungan emas yang ada di batuan mineral tersebut. Demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.